Nadiem kembali menegaskan, saudara, tidak ada unsur pidana yang terbukti dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Menurutnya, saksi ahli dan fakta di persidangan tidak membuktikan dakwaan dan tuntutan jaksa. Ia bahkan menyebut bahwa investigasi yang dilakukan atau persidangan yang saat ini berjalan merupakan murni kekeliruan investigasi. Di dalam pledoinya, ia juga berpendapat kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS telah menghemat pengeluaran negara sekitar 3,9 triliun rupiah. Karena itu, ia melihat proses hukum terhadap dirinya merupakan ironi karena dirinya telah menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Kita akan memantau bagaimana jalannya persidangan pada hari ini, kemudian apa juga yang disampaikan Nadiem sebelum persidangan. Kita akan menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Edwin Chan di lokasi. Edwin, melalui sambungan telepon, bagaimana situasi di sana dan apa yang tadi disampaikan oleh Nadiem Makarim sebelum sidang? Edwin, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, saudara. Edwin, nampaknya tadi sempat ada gangguan. Boleh Anda sampaikan kembali, Edwin, apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Nadiem Makarim sebelum sidang ini berjalan? Selamat pagi, saudara. Ini kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Nadiem Makarim, tentunya tadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana ia mengucapkan syukur dan bagaimana ia mendapatkan dukungan moral dari pendukung serta dengan keluarganya. Ia juga menyatakan di sana tadi apapun yang terjadi di dalam sidang putusan, vonis apapun nanti akan ia dengar, ini tidak akan berpengaruh pada rasa hangat yang ia terima dari keluarga serta pendukungnya, baik dari kerabat, rekan kerja maupun rekan sejawatnya di luar dari pekerjaan di dalam tupoksinya di saat menjabat sebagai Menteri Dikbudristek. Dan kalau kita lihat, saudara, di sini selain itu Nadiem juga menyampaikan ia ingin bahwa hari ini kebenaran menang, dan tadi sempat disebutkan juga semoga lewat vonis ini juga bisa membuktikan kepada publik bahwa ia bukan satu-satunya orang yang kemudian menantikan kebenaran, keadilan yang di sini disebutkan dia tidak begitu saja menerima keadaan secara naif, tapi ia juga menyadari ada kemungkinan bahwa putusan disampaikan didasarkan pada fakta-fakta yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Jadi ini pun telah dipersiapkan oleh Nadiem dan juga tim kuasa hukumnya. Dan yang berikutnya, saudara, sempat disebutkan juga tadi oleh Nadiem kepada rekan-rekan media bahwa dirinya di sini memposisikan bukan hanya mewakili kepentingan pribadi atau dirinya sendiri, tapi juga bagaimana melihat dirinya sebagai representasi korban kriminalisasi dan reformasi hukum. Ini ia ingin soroti supaya kemudian banyak orang-orang jujur yang tidak takut untuk berbicara, tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran yang seutuhnya. Dan yang terakhir pastinya di balik dari tadi ucapan yang disebut oleh Nadiem Makarim, ia juga menitipkan pesan, saudara, bahwa tidak ada generasi muda yang kemudian takut untuk menunjukkan perannya, menunjukkan kontribusinya bagi negara, karena lewat perannya sebagai anak bangsa, lewat beberapa perusahaan yang ia bangun dan juga badan-badan usaha yang kemudian dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, di sana ia dipercaya untuk menjadi menteri. Jadi ini adalah sebuah rangkaian yang kemudian tidak ingin dilupakan Nadiem, tidak ingin menjadi sia-sia bagi Nadiem, tapi ingin kemudian diberikan pesannya kepada seluruh generasi muda. Dan saudara, ini tadi yang kalau kita lihat di sini belakang saya sudah masih banyak dari pendukung yang menunggu di luar. Jika di sebelah kiri terdapat pendukung di depan ruang sidang Nadiem yang bersama-sama menunggukan vonis, di sini sebelah kanan ini memang menunjukkan langsung siaran langsung dari sidang yang terjadi di ruangan nomor 2 dari
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ini. Dan nanti akan kita dengarkan sebagaimana semua proses dan fakta-fakta persidangan sudah disampaikan, bukan hanya dari pledoi, namun sebelumnya tuntutan, lalu masuk ke pledoi dan juga replik hingga duplik, itu kemudian akan diselaraskan oleh hakim, dan nantinya majelis hakim akan memutuskan apakah akan kemudian mempertimbangkan tuntutan yang telah diberikan, yakni 18 tahun penjara dan 1 miliar denda beserta beberapa denda-denda lainnya yang ditentukan oleh jaksa penuntut umum, atau akan ada peringanan yang disampaikan karena lewat pembelaan Nadiem dan tim kuasa hukumnya telah merasa membuktikan fakta-fakta persidangan dan telah membuktikan lewat kronologi yang kemudian dapat dicerna dari perspektif dirinya supaya menunjukkan bahwa niatannya lewat pengadaan Chromebook, begitu pula dengan program-program reformasi pendidikan di masa ia menjabat itu merupakan niatan yang baik. Namun di sisi lain juga jaksa penuntut umum tidak berubah banyak dari dakwaan awal, masih pada dakwaan awal di mana Nadiem di sini disebut telah merugikan negara Indonesia lewat anggaran, lewat kasus pengadaan Chromebook di tahun 2020 hingga 2022, begitu pula dengan penambahan dan penekanan sorotan di white collar crime atau kejahatan berkerah putih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada Anda. Kami masih menunggu jalannya sidang putusan untuk mendengarkan vonis bagi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kembali ke studio. Dari visual yang kami terima begitu ya, ini dukungan juga nampak terus diberikan, tapi juga ada pihak keluarga yang kemudian mendampingi Nadiem. Bisa Anda gambarkan siapa saja pihak-pihak yang kemudian memberikan dukungan? Apakah ada tokoh yang kemudian juga hadir ke persidangan untuk melihat bagaimana jalannya proses pembacaan vonis bagi Nadiem Makarim? Betul sekali, ada beberapa sosok yang kemudian hadir di sini, bukan hanya keluarga. Namun seperti biasa di sini Nadiem Makarim juga didampingi oleh orang tuanya, ayah dan ibu, lengkap beserta dengan istri dan juga kerabat-kerabatnya. Di sini juga baru saja hadir di lokasi beberapa aktor dan aktris ternama, begitu pula mereka yang aktif di dalam industri perfilman. Tadi ada sutradara Mira Lesmana, lalu juga di samping kiri saya di sini, kalau saya melihat saudara, ada Happy Salma yang baru saja bergabung. Tadi pula kami memperhatikan ada beberapa aktor dan aktris legendaris Indonesia yang cukup banyak, tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun selain itu tadi juga ada musisi atau rapper, itu Saikoji juga ikut hadir, saudara. Tadi pun ada tokoh hukum, tokoh yang kita tahu sebagai ahli hukum pidana. Di sana tadi kami sempat berbincang, saudara, bersama dengan Todung Mulya Lubis, salah satu tokoh yang hadir, dan tadi kami bertanya terkait dengan perannya hari ini apa di dalam persidangan, dan tadi disampaikan kepada kami bahwa hari ini sebagai pendamping dari Nadiem Makarim. Nah, itu yang kemudian inilah yang tadi satu jalan dengan apa yang disebutkan oleh Nadiem, bahwa dukungan yang diberikan dari mereka itu tidak sia-sia dan terus menjadi dukungan yang berarti untuk Nadiem Makarim dalam menghadapi vonis. Dan saudara, bukan hanya tokoh-tokoh besar, tapi di sini juga hadir bersama dengan kita terdapat asosiasi dan serikat dari pekerja dan juga mitra driver ojol atau ojek online yang telah mendukung Nadiem. Ini kalau kita lihat dari pledoi itu sudah mulai ramai hingga hari ini. Tadi mereka pun sempat dengan keras melantangkan sebuah yel-yel untuk berkata membebaskan Nadiem, bebaskan Nadiem secara penuh, karena mereka tadi sempat juga kami berbincang apa yang menjadi harapan dan juga apa yang menjadi kemudian keinginan dari para ojol di sini adalah keadilan utuhnya untuk Nadiem Makarim, karena mereka melihat bahwa Nadiem Makarim merupakan korban kriminalisasi yang kemudian kriminalisasi itulah yang harus diusut lebih jauh supaya tidak terjadi lagi. Saudara, kalau kita melihat dari situasi ini berbeda sekali dengan sidang-sidang sebelumnya. Kalau kita perhatikan untuk di replik dan duplik adalah dua sidang terakhir. Di sini tidak seramai hari ini. Karena kalau kita lihat juga bukan hanya para tokoh-tokoh besar yang mungkin sering muncul di layar kaca, tapi juga ada beberapa tokoh-tokoh lain seperti mereka yang sebelumnya mendampingi Nadiem di kementerian, lalu juga ada dari mereka yang sebelumnya bekerja di beberapa perusahaan teknologi, mulai kalau kita bisa lihat dari Google,
lalu juga ada beberapa di antaranya mereka merupakan tim yang kemudian sama-sama merangkai program reformasi pendidikan atau Merdeka Belajar, dan begitu pula dengan tokoh-tokoh hukum lainnya yang mungkin selama ini melakukan riset-riset terkait dengan tindakan dan juga proses hukum bagi korban-korban kriminalisasi. Dan tadi sempat mendampingi juga saudara yang merupakan kuasa hukum, tim kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Di sana tadi ada Zaid, yang merupakan sebelumnya Bapak Zaid ini merupakan kuasa hukum dari Tom Lembong. Dan tadi kami sempat sebenarnya ingin menanyakan kepada kuasa hukum saudara, karena memang ini kasusnya kurang lebih serupa dan banyak yang mengatakan ada kesamaan yang begitu besar antara kasus Tom Lembong yang terjadi sebelumnya. Pun nama Tom Lembong dan juga istri dari Tom Lembong sempat hadir di beberapa sidang sebelumnya. Ini menunjukkan dan kami sempat wawancara juga dengan istri dari Tom Lembong. Mereka menyatakan dukungannya terkait dengan hal yang sama. Nah, ini menunjukkan adanya pola atas kasus-kasus serupa yang dialami oleh Nadiem Makarim sekarang. Nah, ini kemudian kami ingin tanyakan dari segi hukum bagaimana ini menjadi sebuah pola, apakah benar kriminalisasi dan apakah kemungkinan Nadiem untuk diberikan amnesti usai dari putusan ini juga masih menarik untuk dibahas, masih begitu kompleks untuk kemudian nanti ditanyakan langsung kepada tim kuasa hukum, begitu pula para pendukung dan juga Nadiem Makarim itu sendiri. Baik Edwin, kalau amnesti kita harus lihat dulu ya apakah kemudian putusan dari majelis hakim ini menyatakan bersalah, baru nanti presiden begitu punya kewenangan untuk memberikan amnesti atau abolisi. Edwin, kalau Anda bisa gambarkan sebetulnya situasi saat ini yang tengah berjalan di ruang sidang ini, apakah sudah memasuki pembacaan dan juga pertimbangan, maksud kami sudah masuk dalam pertimbangan hakim, majelis hakim terhadap vonis Nadiem, atau masih jaksa dan juga kuasa hukum yang kemudian masih membacakan hasil dari rangkuman jalannya persidangan? Kurang lebih 10 menit lalu, saudara, kalau kita lihat jaksa penuntut umum baru saja masuk ke ruang tunggu lewat pintu tengah di belakang saya. Di sini kalau kita lihat dari waktu yang diestimasikan atau yang direncanakan di awal, sidang akan berjalan pukul 9, namun ini pukul 10.20 belum dimulai dan jaksa baru saja masuk 10 menit lalu. Jika kita lihat dari siaran langsung yang ada di dalam ruangan sidang mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, di sini masih hanya ramai dengan keluarga dan juga pendukung, begitu pula Nadiem sudah bersiap di barisan depan. Dan kalau kita lihat persidangan belum dimulai, jadi kita belum mendengarkan apa saja pertimbangannya, apa saja juga yang kemudian menjadi poin-poin dari hakim di dalam memutuskan bersalah atau tidaknya Nadiem. Kita masih akan nantikan bersama, karena ini baru keramaian yang bersama-sama menantikan proses berjalannya sidang. Namun hingga saat ini tadi kami sempat bertanya, memastikan kembali kapan sidang akan dimulai, belum ada kepastian, disebutkan masih berjalan secara situasional. Dan satu hal yang mungkin kemudian dinantikan bukan hanya oleh para pendukung dan juga di sini kerabat atau keluarga dari Nadiem, tapi juga media di sini adalah nanti poin-poin dari sidang putusan ini, apakah sejalan dan sesuai dengan pola atau mungkin alur fakta yang sudah ada sejak awal persidangan yang kurang lebih berjalan sudah 5 bulan ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, ada Edwin Chan melaporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selamat bertugas kembali Edwin. Saudara, kita akan menyaksikan bagaimana situasi terkini di dalam ruang sidang, di mana majelis hakim nampak sudah memasuki ruang sidang dan persidangan yang sempat terlambat atau tertunda selama 1 jam akan dimulai. Kita dengarkan bagaimana pernyataan dan juga jalannya sidang pembacaan vonis bagi ex Mendikbudristek Nadiem Makarim.